Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Ihbati fillah, ya'adhanillahu wa yakum. Teman-teman anak pasar hijrah yang semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa pendapat teman-teman semua jika seorang doktor cum laude S3 lulusan dari Madinah itu harus mengurus sertifikasi dulu ke MUI hanya sekedar untuk menjadi seorang dai? Karena di sini saya akan menampilkan seorang wakil MUI, katanya Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini belum lulus sertifikasinya untuk menjadi seorang dai di Indonesia ini. Subhanallah teman-teman ya. Sekelas Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang sudah mengantongi cum laude S3 di Madinah itu harus mengurus sertifikasinya dulu untuk menjadi standar dai di Indonesia ini. Mungkin karena teman-teman ya, ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini tidak sesuai dengan selera para ketua MUI yang ada di Indonesia ini. Mungkin karena ceramah mereka itu katanya tidak memenuhi standarisasi untuk berceramah di Indonesia ini. Dan yang jelas adalah teman-teman yang ditolak ini orang yang tidak terstandar oleh MUI. Tidak mengikuti standarisasi dai di MUI. Kalau mengikuti standarisasi di MUI, dia sudah tahu mana konsep Islam wasatiyah, Islam yang moderat itu seperti apa. Tidak berarti dia meninggalkan Islam, tidak. Beginilah teman-temannya narasi yang diungkapkan oleh wakil ketua MUI ini ketika Ustadz Syafiq Riza Basalamah layak mendapatkan sertifikasi dari MUI. Namun wakil ketua MUI ini seolah-olah berbicara mengedepankan akalnya daripada menimbang dari Al-Quran dan Sunnah mana seorang dai yang layak diambil ilmunya dan mana seorang dai yang tidak layak diambil ilmunya. Coba mari kita simak videonya teman-teman ya. Beliau ini lulusan Universitas Al-Madinah ya. Dari sarjana sampai doktoralnya itu beliau cum laude. Kalau misalkan sekarang katakanlah nih Ustadz Syuhud menyarankan dia itu sudah ikut sertifikasi dai atau belum. Kira-kira masyarakat kalau mendengar pertanyaan ini, kemungkinan ya mohon maaf saya kalau salah. Lawang dia itu cum laude dari sarjana sampai doktor, apa masih perlu disertifikasi? Apa sertifikasi gitu kan? Itu yang kedua ya, yang pertanyaan yang muncul ya. Sekarang bagaimana dengan ustadz-ustadz kita, para penceramah yang mohon maaf nih, ada yang entah pesantren mana tuh saya lupa namanya. Kalau mau ceramah itu dangdutan dulu. Banget itu ustadz. Ini fakta teman-temannya, apabila mereka mau berceramah, mereka selalu dangdutan dulu. Dan beginilah katanya yang standarisasi menjadi seorang dai di Indonesia ini. Dakwah. Pesantren itu kan. Tapi nggak tersertifikasi kan? Tidak. Saya belum tahu, makanya maksud saya itu perorangan aja. Mohon maaf, maksud saya kalau kita itu sekarang hidup di era modern seperti ini, sebenarnya mereka itu lebih berpengaruh. Berpengaruh. Maka dari itu orang ulama seperti ini kalau mau panggil Ustadz Basalamah, panggil pula pengelola pesantren yang berdakwah seperti itu. Apakah dia sudah ikut sertifikasi dai atau belum? Kalau belum dipanggil supaya paham. Misalkan Ustadz Andirja tanya apakah sudah ikut sertifikasi ulama dai atau belum. Tapi masyarakat yang menjadi fans beliau tentu akan mohon maaf ya, mungkin kaget juga, beliau itu sudah mengajar di Madinah, mengajar di Makkah, masa di sini disuruh ngikutin sertifikasi dai. Itu memang perlu dijelaskan karena apakah itu menjadi standar kebenaran atau hanya formalitas gitu. Hanya sekedar formalitas atau memang diperlukan gitu. Cum laude itu standar ilmunya. Ya. Tapi orang ketika punya ilmu, dia masih kurang satu ilmu. Siapa saja ini, tidak hanya beliau. Orang katanya teman-temannya cum laude itu standar ilmunya, padahal gelar S3 itu bukan sesuatu yang mudah teman-temannya. Sudah punya ilmu apa saja sesuai background pendidikannya. Ya. Itu ada satu ilmu adalah ilmu untuk memanfaatkan ilmu. Maksudnya gimana itu? Ilmu untuk memanfaatkan ilmu. Saya sudah punya ilmu manajemen, atau saya sudah punya ilmu keustadan. Bagaimana memanfaatkan ilmu keustadan saya dalam kultur yang begini? Kultur yang di Madura, yang di Jawa, yang di Kalimantan, yang di itu. Nah ini kultur. Yang di Indonesia kayak apa? Yang di Saudi kayak apa? Nah inilah kadang-kadang barang benar tidak cukup disampaikan dengan kebenaran. Contoh. Terdengar seolah muter-muter teman-temannya. Tidak nyambung apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua MUI Bapak Kiai Marsudi ini. Dulu, ada orang pincang. Faktanya pincang. Kau panggil hari ini, hai pincang. Ada orang benjol. Faktanya benjol. Peang, faktanya peang. Kau panggil, hai benjol, hai pencang. Marah enggak? Berarti di atas hukum fakta ada namanya akhlak.
Inilah yang akhlak, itulah kesesuaian untuk ilmu, untuk memanfaatkan ilmu. Jadi seolah-olah Bapak Marsudi ini mengatakan Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu tidak punya akhlak katanya. Padahal teman-temannya bisa menilai bagaimana akhlaknya Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini. Beliau ini sangatlah santun dan sangatlah tawadu tentunya. Ini artinya Ustadz Syafiq Riza Basalamah belum bisa memanfaatkan ilmu yang dia punya gitu untuk Ya begini, faktanya di Jawa Timur ribuan pengajian jalan. Oke. Kemudian beliau ada penolakan. Mestinya beliau bertanya juga dalam dirinya sendiri, how can they refuse me? Kenapa mereka menolak saya? Ada apa? Apakah ada bahasa saya yang kurang nyambung? Apakah ada bahasa-bahasa saya yang menginjak? Apakah ada? Nah, ketika itu dicari, Muhammadiyah dan NU dua-duanya mencari itu. Dan ketemu akhirnya. Maka ketika ketemu, betapapun lebarannya berbeda, tetap aku saja. puasanya berbeda, Nah, it's okay. Pak Kiai. Satu rumah lu bisa beda puasanya dan satu beda lebarannya. Pakai pertanyaan selanjutnya, bagaimana pula dengan faktanya bahwa di pengajian itu banyak juga umat yang mau datang untuk mendengarkan ceramahnya Ustadz Riza Basalamah ini? Artinya kan ada juga yang ngerasa, oh ini nggak masalah. Ya maksud saya, inilah yang harus diminimalisasi problem ini. Oke. Karena dari dulu sudah ada, memang ini tidak akan pernah berhenti problem yang semacam ini. Kehendak kami semuanya, apalagi di MUI, kurangi pembahasan yang kurang produktif ini. Kalau bisa, ditiadakan. Pembahasan yang kurang produktif itu seperti apa teman-temannya? Aneh juga ini Bapak Wakil Ketua MUI ini. Gimana caranya? Saling menghormati. Bangsanya yang menghormati, ustadz yang tertuduh untuk ini juga menghormati. Bagaimana kalau saling, wong kamu sih pincang, masa nggak mau saya panggil pincang? Menghormati dalam hal apa? Apa harus dalam menghormati dalam kesyirikan? Kan itu terus. Ya. Ini kan itu terus. Ketika di sini ada sesuatu yang dia menganggap tidak sesuai dengan keyakinannya, ya sudah sampaikan saja bagaimana caranya ketika menyampaikan tidak tersinggung. Memang ini misalnya, ini ada kaulani, ini ada akwalun, ini ada dua pendapat, ini ada banyak pendapat. Pendapat yang ini bilang begini, yang ini bilang begini. Nah, yang kita ini, kita ambil yang ini. Selesai ketika begitu. Muter-muter nggak jelas Wakil Ketua MUI ini. Beginilah teman-temannya kalau Wakil Ketua MUI satu komplotan dengan anggota Banser yang rata-rata mereka itu mencintai ya salawat-salawat yang ada dangdutnya, terus musik-musik, koplo, pasti ceramah-ceramah dari dai salafi mereka pasti tolak dengan mentah-mentah karena di dalam ceramah dai salafi tersebut tidak ada yang namanya musik, tidak ada yang namanya dangdutan, tidak ada yang namanya ya salawat-salawat bercampur musik. Yang mereka bahas itu adalah bid'ah sirik yang mungkin membuat Wakil Ketua MUI ini kepanasan sehingga Bapak Marsudi ini menolak mentah-mentah dan Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang sudah bergelar S3 pun itu tidak masuk di dalam sertifikasi seorang dai yang layak berceramah di Indonesia ini. La haula wala quwata illa billah. Oke teman-temannya, mungkin cukup sampai di sini video dari saya. Teman-teman sendiri yang bisa menilai apa yang diungkapkan oleh Kiai Marsudi tadi. Padahal beberapa kali teman-temannya tadi dibantah oleh narasumber TV One tadi, dan jawaban yang dilontarkan oleh Bapak Wakil Ketua MUI tadi sama sekali kalau saya mengatakan itu tidak nyambung. Cukup sekian dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.